Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang tokoh hadis pada masa tabi'in yang akan dijelaskan oleh Nur Amalia, Fakhri Ahmad Fauzan, Nurul Syafriani, dan Nabila Nur Ashfa. Pada teman-teman, saya persilahkan. Nah teman-teman, tokoh-tokoh hadis pada masa tabi'in ini ada 6 tokoh. Yang pertama Sa'id bin Musayyab, yang kedua Urwah bin Zubair, yang ketiga Nafi al-Madani, yang keempat Hasan al-Basri, yang kelima Muhammad bin Sirin, dan yang keenam Ibnu Syihab al-Zuhri. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian tabi'in itu sendiri. Tabi'in merupakan bentuk jama dari kata tabi yang berakar dari kata tabi'a yang berarti berjalan di belakangnya atau mengikuti. Adapun secara istilah yaitu orang yang pernah bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Namun Ibnu Katsir membedakan bertemunya sahabat dengan Nabi dan bertemunya tabi'in dengan sahabat Nabi. Yang membedakan keduanya adalah sahabat pernah bertemu dengan keagungan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in dalam ilmu hadis mempunyai arti yang bertemu dengan seorang sahabat atau lebih. Tabi'in meskipun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mempunyai jasa yang sangat besar terhadap kemajuan dan tersebarnya dakwah Islam, yaitu melalui dakwah pengetahuan dengan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka dengar dari para sahabat. Nah, selanjutnya mengenai tokoh-tokoh hadis pada masa tabi'in ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. A. Sa'id bin Musayyab. Nama aslinya adalah Abu Muhammad Sa'id ibnu Musayyab bin Hazan bin Wahab al-Quraisy al-Mazlumi al-Madani. Lahir tahun 642 Masehi atau 15 Hijriah dan wafat 715 Masehi atau 93 Hijriah, dan ada yang mengatakan 94 Hijriah. Sa'id bin Musayyab lahir 2 tahun setelah Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Ibnu al-Madani pernah mengatakan, "Kami tidak mengetahui di kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya dibandingkan Ibnu Musayyab. Menurutku ia adalah tabi'in yang paling agung." Beliau sering memberikan fatwa ketika para sahabat masih hidup dan mengungguli ahli fikih pada zaman itu. Bahkan beliau mendapatkan gelar sebagai faqih al-fuqaha. Rajin dan tekun dalam beribadah, jiwanya yang waras dan dikenal berani dalam menegakkan kebenaran. Guru-guru Sa'id al-Musayyab yaitu 1. Umar bin Khattab, 2. Utsman bin Affan, 3. Ali bin Abi Thalib, 4. Zaid bin Sabit, 5. Aisyah. Murid-murid Sa'id al-Musayyab yang paling masyhur: 1. Muhammad bin Muslim az-Zuhri, 2. Amr bin Dinar, 3. Atha bin Abi Rabah, 4. Muhammad bin al-Baqir, 5. Qatadah bin Da'amah, 6. Yahya bin Sa'id al-Andri, dan sebagainya. B. Urwah bin Zubair. Nama aslinya Abu Abdullah Urwah ibnu al-Zubair ibnu al-Awam al-Asadi al-Madani. Lahir tahun 22 atau 23 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 29 Hijriah. Wafat tahun 94 Hijriah pada umur 60 tahun. Urwah bin Zubair lahir pada masa-masa akhir kekhalifahan Umar bin Khattab. Urwah merupakan tokoh tabi'in dan iman yang alim di Madinah. Bahkan merupakan salah satu dari 7 ahli fikih di kota Nabi tersebut. Urwah juga termasuk orang ditunjuk khalifah sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Madinah. Urwah bin Zubair adalah seorang yang faqih dan juga hafid. Beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli berpuasa, bahkan beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Urwah tidak tertarik dengan politik dan masalah kekuasaan, tetapi lebih cenderung pada masalah pengetahuan. Urwah bin Zubair dikenal sangat dekat dengan Aisyah. Beliau belajar dan meriwayatkan hadis darinya. Ibnu Uyainah berkata, orang yang paling banyak menerima hadis dari Aisyah ada 3 orang, yaitu Qasim, Urwah, dan Umroh.
Beliau sangat teliti dalam menerima hadis, dabit dan dapat dipercaya. Muhammad bin Sa'ad berkata, Urwah adalah seorang yang sikah, banyak hadisnya, ahli fikih, dapat dipercaya, berilmu dan sahabat alasan tertentu. Kemudian beliau menyesali telah memusnahkan kitab fikih tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Hisam bin Urwah, pada musim panas ayah membakar kitab-kitab fikih miliknya. Setelah itu beliau berkata, seandainya kitab-kitab fikih itu masih saya miliki, niscaya saya lebih senang daripada memiliki keluarga dan harta. Urwah bin Zubair dikenal juga menulis kitab berisi sirah nabawiyah. Beliau termasuk orang pertama yang menulis kitab pertama biografi Nabi Muhammad SAW. Metode beliau ditiru oleh para penulis masyhur antara lain Az-Zuhri, Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah dan lain-lain. Para ulama yang meriwayatkan kitab ini diantaranya Abu al-Aswad Az-Zuhri, Hisam bin Urwah dan Yahya bin Urwah. Urwah bin Zubair menerima hadis dari ayah, ibu dan bibinya Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Maslamah, Abu Hurairah, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Arqam, Abu Ayyub, Nu'man bin Bashir, Muawiyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Al-Miswar bin Makromah, Zainab binti Abu Salamah, Bashir bin Abi Ayyub al-Ansari. Urwah bin Zubair menyampaikan hadis-hadis kepada Utsman, Abdullah Az-Zuhri dan Sulaiman bin Yasar. Yang ketiga, Nafi al-Madani. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah al-Madani, lahir pada tahun 689 Masehi dan wafat pada tahun 785 Masehi atau 117 Hijriah di Madinah. Ada yang mengatakan Nafi al-Madani dari Maroko dan ada juga yang berpendapat beliau dari Dailam di sebelah utara Irak. Nafi al-Madani merupakan seorang hamba sahaya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nafi al-Madani menjadi hamba sahaya dari Abdullah bin Umar berawal dari perang antara umat Islam dengan bangsa Persia yang dimenangkan oleh umat Islam. Kekalahan bangsa Persia itu harus memaksa Nafi al-Madani menjadi tawanan perang yang akhirnya menjadi hamba sahaya dari Abdullah bin Umar. Kurang lebih selama 30 tahun, Nafi menyertai kemanapun Abdullah bin Umar pergi, dan selama itulah Nafi belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Beliau merupakan tabi'in sekaligus perawi hadis yang banyak meriwayatkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau kuat hafalannya, terpercaya, dan benar periwayatan hadisnya. Imam Bukhari memuji sanad dari Nafi. Ia mengatakan isnad yang paling sahih adalah Malik dari Nafi dari Umar. Mengenai sanad ini, para ulama hadis menamainya dengan silsilah al-zahab atau untayan emas. Nafi al-Madani meriwayatkan hadisnya dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Rafi bin Khadij, Aisyah, Ummu Salamah, 3 putra Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Al-Qasil, Aslam, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, dan lain sebagainya. Nafi al-Madani meriwayatkan hadisnya kepada Abu Ishaq al-Sabi'i, Al-Hakam bin Uyainah, Yahya al-Ansari, Muhammad bin Ajlan, Az-Zuhri, Salih bin Kaisan, Ayub, Hamid al-Tawil, Maimun bin Mahron, Musa bin Uqbah, Ibnu Aun, Al-Amashi, dan lainnya. Yang keempat, Hasan al-Basri, bernama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar, lahir pada tahun 641 Masehi dan wafat pada malam Jumat awal bulan Rajab tahun 110 Hijriah. Ibunya bernama Hoyrah. Beliau anak dari Yasar, budak Zaid bin Sabit. Ibunya adalah bekas pembantu Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah. Sejak kecil, Hasan sudah dalam naungan Ummu Salamah.
Bahkan nama Hasan itu pemberian dari Ummu Salamah. Seiring akrabnya hubungan Hasan al-Basri dengan keluarga Nabi, beliau pun bersuri tauladan kepada keluarga Rasulullah. Ketika umur 14 tahun, Hasan pindah ke kota Basra. Disinilah beliau mulai dengan sebutan Hasan al-Basri. Banyak orang yang berdatangan untuk menimba ilmu kepadanya, karena perkataan serta nasihatnya dapat menggugah hati sang pendengar. Hasan al-Basri berguru kepada para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Umar. Selain berguru kepada para sahabat, beliau juga berguru kepada para tabi'in, seperti Abu Bakrah, Imran bin Husain, Jundub al-Bajali, Muawiyah, Anas, dan Jabir. Hadis-hadis Hasan al-Basri banyak diterima, diantaranya oleh Jabir bin Abi Hazim, Humail al-Tawil, Yazid bin Abi Maryam, Abu al-Ashhab, Samak bin Harb, Atta bin Abi al-Salib, Hisham bin Hasan, dan lain sebagainya. F. Muhammad Ibnu Sirin. Beliau mempunyai nama asli yaitu Abdullah bin Al-Haris Muhammad bin Sirin Al-Ansari. Beliau lahir pada tahun 653 Masehi atau 33 Hijriah dan wafat pada tahun 729 Masehi atau 110 Hijriah. Ayah Ibnu Sirin adalah seorang tukang angkut dari Tembaga dan mulai bekerja di Ain al-Tamar. Ayahnya dulu adalah bekas sahaya Anas bin Malik yang ia beli dari Khalid bin Al-Walid yang sedang ditawannya di Ain al-Tamar, yaitu di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Ibunya bernama Safiyah juga pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Abdullah bin Haris merupakan seorang ahli fikih yang zuhud dan tekun beribadah. Ia sempat bertemu dengan 30 sahabat, tetapi tidak pernah melihat Abu Bakar dan Abu Dzar al-Ghifari. Ia juga tidak pernah mendengar langsung hadis dari Ibnu Abbas atau Abu Arda, Imran bin Husain atau Sayyidah Aisyah. Namun, ia meriwayatkan dari beberapa hadis musnad dari Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan beberapa lainnya. Al-Mizzi mengumumkakan bahwa tentang Ibnu Sirin dengan menukilkan pendapat para ulama bahwa menurut Abu Arda Nasai beliau adalah orang yang sikoh. Di antara orang yang pernah meriwayatkan dari Ibnu Sirin adalah Asy-Syabi, Al-Auza'i, Asim, Al-Ahwal, Malik bin Dinar, dan Khalid Az-Zaza. Hisam bin Hisam pernah berkata tentangnya, ia adalah orang paling jujur yang pernah aku jumpai. Kemudian Abu Awana juga menambahkan bahwa aku pernah melihat Ibnu Sirin dan tak seorang pun melihatnya tanpa sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan komentarnya Abu Sa'ad adalah, ia dipercaya memang teguh amanat di kedudukannya dan banyak ilmunya. F. Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama aslinya adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Al-Haris bin Kilab bin Al-Murrah Al-Quraisy Az-Zuhri Al-Madan. Ia lahir pada tahun 50 Hijriah dan wafat pada tahun 124 Hijriah pada bulan Ramadan. Setelah ayahandanya meninggal dunia, Az-Zuhri datang kepada Abdul Malik bin Marwan pada tahun 84 Hijriah. Az-Zuhri dikenal memiliki daya ingat yang luar biasa. Beliau cepat hafal dan selalu ingat apa yang dihafal. Sangat tekun dalam mencari ilmu, rajin menulis, gemar menghadiri majelis-majelis pengetahuan, dan selalu mengajukan pertanyaan kepada syekh yang menyampaikan pengetahuan di dalamnya. Az-Zuhri tercatat sebagai orang yang melakukan pembukuan hadis seorang diri, sehingga hadis-hadis tersebut tidak menghilang. Az-Zuhri juga menjadi orang pertama yang mengukuhkan metode isnad atau penyandaran hadis kepada para perawinya. Tentang kepandaian Az-Zuhri, Lais bin Sa'ad berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat seseorang berilmu yang komprehensif atau menyeluruh dibandingkan Az-Zuhri. Ali bin Madani juga mengatakan bahwa beliau Az-Zuhri meriwayatkan hadis sebanyak 2000 hadis, tetapi Abu Dawud menyatakan
hadis Az-Zuhri berjumlah 2.200 hadis. Az-Zuhri pernah berguru atau mendengarkan hadis dari para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Sahal bin Sa'ad, Abu Al-Tufail, Al-Miswar bin Makromah, dan sebagainya. Dari kalangan tabi'in, beliau mendengarkan hadis dari Abu Idris Al-Khawlani, Abdullah bin Haris bin Naufal, dua putra dari Muhammad Al-Hanafiyah, yaitu Hasan dan Abdullah, Harmalah, Abdullah bin Umar, Salim bin Umar, Abdul Aziz bin Marwan, Khadijah bin Zaid bin Sabit, Sa'id bin Musyaibah, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Abi Bakar bin Hazam, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbal, Urwah bin Zubair, Al-A'raj bin Abdurrahman, dan sebagainya. Tokoh hadis masyhur yang pernah meriwayatkan dari beliau adalah Atta bin Abi Rabah, Abu Az-Zubair Al-Maki, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinas, Sal bin Dinar, Saleh bin Kaisar, Ma'mar bin Rashid, Abu Damar Al-Auza'i, juga Abdul Malik bin Uyainah, dan lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Salman Hamdani, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.